Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله salah. Salah. A'udzu billahi, bukan bil salah. Bil bukan la tapi la. A'udzu billah beda enggak? Beda suara berarti ada yang salah. Huruf itu ada makhraj, ada sifat, ada suara. Kadang-kadang kita tepat makhraj, arti makhraj tempat pengeluarnya huruf. Sifat adalah sifat hurufnya. Sifatnya apa? Tebal, besar, tipis, panjang, pendek. Yang ketiga suara. A'udzu billahi, bukan billahi. Coba la. La. Beda enggak? Hati-hati. La la la. La la la. Salah. Yang sering di Indonesia adalah la la la. La. A'udzu billahi. Bismillahi. Itu semua salah. A'udzu billahi
A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pusing kepala saya. Kapan saya mulai pusing dan sakit kepala? Kalau ada salah baca huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitan salah. Syaitan bukan syaitan. Ini bibir boleh bergerak kalau ada 4 huruf. Ba, waw, mim, fa. Ba, waw, mim, fa. Boleh ada gerakan huruf. Ta, ada enggak dari 4 huruf? Tidak masuk. Berarti tidak boleh ta. Tapi ta. Tahan bibirnya. Gini. Mana jarinya? Taruh di bibirnya. Letakkan di atas bibirnya. Ta. Kalau begini, ta. Salah. Tak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitan nir jangan minasyaitanir rajim nir salah. Minasyaitanir, coba perhatikan bibir saya bergerak. Minasyaitanir bukan minasyaitanir. Salah. Tahan bibirnya. Syaitanir. Coba. Syaitanir. Jangan niu. Sama sekarang banyak qari seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Suaranya bagus, tapi ucapan huruf tidak benar. Yang kita ingin belajar bukan indah suara, tetapi bacaan yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir salah. Hira. Bismillahi kan ha kasrah kan, garis bawah. Bismillahir, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi
lillahi, lil salah, lil tipis, lillahi, lillahi salah. Gimana kita bisa belajar? Makanya jangan suka selfie saja. Kalau mau baca, belajar benar ini, bawa video HP-nya langsung ke muka dan perhatikan gerakan mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tidak boleh alhamdulillah. Beda ha sama ha. Kalau baca alhamdulillah artinya apa? Artinya, halo Bu, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Terus kalau saya rubah alhamdu menjadi alhamdu ha, alhamdulillah artinya apa? Tahu enggak? Segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Makanya hati-hati. Satu huruf bisa rubah makna. Masa kita berani berkata Allah mati? Makanya hati-hati khususnya membaca Al-Fatihah. Sah salat kita sesuai benarnya surah Al-Fatihah. Fatihah tidak benar, tidak sah salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau imam, alhamdulillah, ganti imam. Pak, mundur, ganti imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira Bapak Ibu ini baru satu ayat ya. Belum kita masuk. Belum banyak. Kira-kira Bapak Ibu susah atau mudah? Yang saya sekarang terapkan, menurut Bapak Ibu susah atau mudah? Tak apa-apa, bicara jujur apa yang ada di hatimu. InsyaAllah saya terima. Susah ya? Bu, susah atau mudah? Barusan bilang mudah. Susah ya? Saya ingin kita sepakati perkataan ini. Sebenarnya Al-Quran bukan susah, tetapi saya belum terbiasa. Setuju? Al-Quran bukan susah, tapi saya belum terbiasa. Coba sama-sama. Al-Quran bukan susah, tapi saya belum. Kenapa kita berkata Al-Quran tidak susah? Karena Allah yang menjanjikan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mau belajar, kata Allah. Syaratnya ada kemauan belajar. Kalau ada kemauan dapat kemudahan. Tidak ada kemauan tidak dapat kemudahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ada ar-rah
Arsala. Tahan. Kalau tidak kuat tahan pakai satu jari, boleh dua jari. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki kan waw. Salah satu dari 4 huruf. Ada waw, ba, waw, fa, mim. Ba, waw, fa, mim. Salah satunya ada waw, berarti Maliki Yaumiddin. Tidak boleh lemas bibirnya ketika ucapan huruf waw. Jangan Maliki Yaumiddin. Mana bibirnya? Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ikuti saya. Ka. Ka. Senyum. Bisa senyum? Senyum. Ka. Ka. Kalau ka itu salah, tapi senyum itu yang benar. Iyyaka, bukan iyyaqa. Kayak lagi marah. Iyyaqa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Salah. Ada imam aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Ganti imam. Alaihim, lagi berantem. Alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا عليهم rapat baru wa. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tetap bibir jaga, jangan waladdallin, dan tidak perlu waladdallin. Ganti imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca amin sama-sama baca Yasin. Baca Yasin gimana? Yasin. Benar?
Yasin. Salah. Yasin. Salah juga. Yasin. Benar? Amin. Jangan seperti anak-anak kita. Amin. Semua jadi panjang. Yasin. Amin. Siapa yang berani maju ke depan? Kita tes Al-Fatihah. Silakan. Ustaz Utomo, kita siapin hadiah ni. Maju ke depan. Kita siapin hadiah. Bagusnya kasih hadiah apa? Buku atau apa? Ha? Ada mic? Bapa mau duduk atau mau berdiri? Berdiri, silakan. Tiru imam. Silakan. Bapak, kita tadi sudah jelaskan alhamdu. Tidak boleh alhamdu. Belum. Kalau makan pedas gimana? Ha? Kalau lagi makan pedas, ha? Dari tenggorokan. Alhamdu. Tekankan ra, karena ra tasdid, ada tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Din, salah. Din. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh waladdallin. Rapat bibir tidak boleh karena nun bukan mim. Saya sering perhatikan waladdallin. Duluan tutup bibir. Salah. Nun tidak boleh ada hubungan bibir. Beda sama mim. Mustaqim tutup, tapi nun an tidak boleh an. Waladdallin tahan baru boleh tutup. Bagus 45%. Mana bukunya? Kita kasih hadiah buku. Hadiah. Terima kasih. Dah ada uang buku. Ya, apa-apa. Siapa yang mau maju? Banyak juga. Ada buku banyak enggak, Pak? Cek. Dah Bapak duduk santai dulu.
kita cerita sedikit. Alhamdulillah tadi bertemu dengan seorang di Riau. Alhamdulillah menangkafkan tanahnya untuk membangun markas. Boleh. Saya mendorong semangat. Ya paling itu kan mungkin ada jamaah yang punya, itu kan dia tadi kesulitan untuk cari santri untuk ikhwan. Kebanyakan yang daftar ke sana tuh akhwat semua. Gitu. Ya, masyarakat. Anu aja nanti ini biar baca Quran aja materi ya. Ya, nggak usah ceramah. Itu aja latihan. Mungkin sedikit cerita kedatangan saya di sini. Boleh. Misal adik-adik saya cerita apa sih. Aja. Timnas santai-santai. Timnas aja timnas. Iya. Cek. Cek 1, 2, 3. Silakan Pak. Mau duduk boleh, mau berdiri boleh. Mulai bagus, tapi syaitan tolong huruf ya, huruf mati. Tidak boleh digerakkan. Minasyaitan, syaitan salah. Saya salah. Syaitan seperti kata syai. Alhamdulillah, huruf lam mat. Kalau saya bicara harus antum sabar. Ya. Kalau saya bicara antum baca tidak nyambung nanti. Alhamdulillah huruf mati, sukun, tidak boleh digerakkan. Alhamdu salah. Alhamdu. Tapi jangan terlihat diam ya. Alhamdu. Jelaskan huruf baris bawah kasrah. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 75%. Terima kasih. Bagus. Masya Allah, bagus. Siapa lagi? Sekarang sudah 2. Sekarang mulai sekarang
yang maju tapi nilainya di bawah 50%, dia harus kena denda. Bayar infak 100.000. Setuju? Dan infak ini buat tahfiz, bukan buat Ali Jabir, tapi buat tahfiz. Setuju? Setuju? Coba sebentar. Ada uang tak? Hah? Mana 100.000 dulu? Bawa uangnya. Ya amankan dulu duitnya. Lalu nanti dia bilang tak ada uang kan? Alhamdulillah. Baru lagi. Ayo, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong hati-hati dari ra, jangan ra. Syaitanir salah. Syaitanir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan maksa, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din. Boleh duduk. Kerugi ya. Takut pinsang ya. Baik. Lupa Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Ghairi salah. ghairi Salah. Tahan. Bagus. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah dapat 100.000. 90%. Sudah hafal berapa juz? Sebentar. Bagus dia bacaan. Berapa juz sudah? Belum. Surat pilihan. Tapi juz apal, juz mangga sudah. Dah.
Sekarang kita praktik ini. Dia berkata, saya baru hafal surat pilihan. Jangan dulu, duduk. Duduk, tak apa-apa, santai. Sebentar. Ya, kita sekarang mau tes. Saya akan kasih dia metode mudah, insyaAllah hafal Quran. Dan dia berkata, saya belum hafal, baru surat pilihan. Baik. Bisa baca ayat yang di atas? Sini dekat sama saya. Jangan khawatir, saya tidak akan gigit. Dibaca. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Ulang. Saya tidak minta anda hafal, saya bilang ulang. Kalimat pertama apa? Terus? Apa yang kalimat ingat? Yang anda ingat? Terus kalimat terakhir? Sebenarnya sudah bagus, cuman kerugi. Ya, sekarang saya kasih kesempatan. Maaf, ambil mic-nya. Saya harus berdiri. Berdiri. Mas berdiri. Pertama, megang Al-Quran, tapi harus kita sepakati. Jangan lihat dulu, jangan. Ya. Tidak boleh baca, tidak boleh hafal, tidak boleh ingat-ingat. Tugas kamu apa? Melihat. Hanya lihat. Anggap ini sebuah gambar, anda lagi menikmati lihat gambar. Setuju? Jangan bisik-bisik ayatnya di hati. Tak boleh. Setuju? Ya. Diam saja, relax, lupakan segala sesuatu yang mengganggu fikiran, fokus saja ayatnya. Dan posisi Al-Quran di arah kiri, tapi kepalamu tetap lurus. Yang boleh bergerak hanya mata, tapi kepala tidak boleh bergerak. Faham? Jadi tidak boleh kepala gini-gini. Qurannya di sini, mata yang ada apa? Mata diarahkan ke kiri untuk menekan memori saraf simpan gambar. Otak ini dahsyat. Allah kasih otak yang sangat dahsyat. Kita harus manfaatkan. Jangan baca, jangan hafal, jangan ingat-ingat, jangan bisik di hati. Hanya lihat. Tarik nafas biar relax. Ya, santai-santai. Dag-dagan. Ya, santai-santai. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 10. Sebenarnya sudah lama. Ini metode ini sebenarnya tidak butuh lama. Yang merasa dia harus lama karena belum terbiasa. Tapi kalau latihan terus, insya-Allah sekali lihat sudah bisa. Saya sendiri kalau lihat tak perlu lama. Udah gini. Kalau saya jadi imam,
Alhamdulillah, semua bacaan yang saya baca muncul di depan saya seperti mushaf kebuka. Sekarang saya minta sekarang anda relax ya. Relax. Ini ayat ini sebagai gambar sudah tersimpan di dalam otak. Sekarang anda tutup mata dan bayangin gambar tersebut. Santai aja, bayangin dan ikuti satu-satu, pelan-pelan. Masih deg-degan, saya tahu. Ya. Muncul nggak kalimat pertama? Kira-kira ayatnya cukup jelas atau masih ada rabunnya, masih kurang bersih? Coba santai aja. Gambar sudah ada, 100% sudah ada. Jangan ingat-ingat, ikuti gambar saja. Bacakan apa yang anda lihat. Sebutkan apa yang kamu lihat. Tak apa-apa, kalimat demi kalimat. Kamu lihat apa kalimat pertama? Kamu lagi ada masalah? Hah? Ada masalah? Oh, ada masalah ini. Sudah berkeluarga belum? Kalau saya bilang kamu sudah berkeluarga berarti stres. Tapi nampaknya belum berkeluarga. Kenapa stres? Ada sesuatu yang ganjal di fikiran? Betul kan? Mengganggu ya. Galau. Sekarang saya kasih kesempatan relax. InsyaAllah Al-Quran mengangkat segala kesusahan, rasa galau, terganggu fikiran, InsyaAllah diangkat oleh Al-Quran. Sekali lagi saya kasih kesempatan. Anda lihat aja, fokus, santai aja. Mohon persoalan yang anda sedang sibuk difikirkan diabaikan. Jangan difikirkan. Dia masih mau mengingat. Hah? Dia mau mengingat membaca. Tidak boleh. Hanya lihat. Tidak apa-apa, kasih aja. Tapi jangan janji ya, tidak boleh baca, tidak boleh hafal, dan tidak boleh ingat-ingat. Anda fokuskan mata, fokus aja kepada ayatnya. Saya aja sekarang beliau lagi megang Quran, muncullah ayatnya di depan saya. Kalau saya hanya tutup, saya bisa lukiskan ayat. Sangat jelas dan sangat bersih. Jangan bisik-bisik ya. Sudah cukup. Tak apa-apa, santai aja. InsyaAllah bisa. Kalimat pertama saya bantu. Walaqad. Nampaknya masalah yang kamu sedang fikirkan cukup besar. Terganggu banget. Ini masalah anda lagi serius ya? Masalah cukup serius ya? Ha? Barbanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Barbanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa arti hasbi Allah wa ni'mal wakil? Menwakili Allah dalam masalah yang saya hadapi. Saya menwakili Allah dalam masalah yang saya hadapi, dan Allah sebaik-baik yang diwakili. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan masalah yang anda hadapi, urusan yang sedang serius, belum selesai, belum dapat solusi. Ingatlah masalahmu dan angkatlah zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri, hasbi Allah wa ni'mal wakil, dan menjadi wirid sehari-harimu.
InsyaAllah segera terangkat masalah ini. Siapa yang maju? Sini. Ada yang di belakang perempuan? Ha? Sudah hafal belum? Berapa juz? Cuba kita tes bacaan. Juz 30. Cuba baca ayat yang di atas. Tutup Al-Quran. Jangan lihat, tutup. Saya bilang tutup, bukan lihat. Ulang lagi. Hah? Iya. Tak apa-apa, kalau tak bisa bilang pas. Yes. Kurang kenceng. Ha? Kurang kencang katanya. Pas. Bisa enggak? Ha? Coba. Bapak bilang aja, bilang apa? Pas. Keras. Pas. Ah. Bismillah. Ya. Cara pegangnya. Salah pegangnya. Pertama, bingar Al-Quran dengan benar. Ini untuk metode hafal. Kalau untuk tilawah, baca, rutin, begini, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk hafal, berat. Kenapa? Karena posisi otak menurun. Dan di situ membuat kita ngantuk dan tidak mudah menghafal. Tapi kalau begini, posisi berat sudah siap. Posisi otak sudah siap untuk menyimpan apa yang kita baca atau apa yang kita lihat. Ya. Mungkin yang belum terbiasa merasa lelah, capek, begal karena belum terbiasa aja. Tapi kalau sudah biasa, latihan terus, insyaAllah cepat. InsyaAllah dengan metode ini, kalau Bapak Ibu bisa latihan, saya jamin satu halaman dalam 10 minit bisa hafal. Tidak butuh lama. Fokus. Jangan fikirkan yang lain. Kamu dah boleh baca. Tidak boleh baca, dah boleh bisik di hati, dan tidak boleh hafal. Kan ya, biar mata saja lihat. Seperti lagi lukis, ada gambar, sebuah gambar. Saya hitung 1, 2, 3 4, 5, 6 10. Tutup mata. Ada gambar enggak ayatnya? Ha? Masih sama? Tak apa, bersantai aja. Santai aja. Kalimat pertama apa yang kamu bisa lihat? Terus? Saya bantu satu kalimat. Kamu sudah bagus. Qala ya iblisu malaka. Tahu enggak salah kamu apa? Lagi berupaya ingat-ingat.
dan itu salah. Yang saya minta, kamu dah boleh hafal, tidak boleh ingat, tapi fokus lihat. Begitu anda tutup mata, muncul gambar. Sekarang saya lagi bicara sama kamu, dan saya tidak lama melihat ayatnya, sudah muncul gambar. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Sederhana. Cepat kan? Saya hebat. Kita kasih kesempatan ayat lain. Bapak Ibu, sungguh Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Coba baca wazkur fil kitabi. Baca lagi. Siddiqan, siddiqan. Coba angkat Al-Quran. Tolong difokus ayatnya. Sekali lagi, jangan hafal, jangan ingat-ingat. Tidak boleh gerakan kepala, hanya gerakan mata. Fokus aja kepada ayatnya, kalimat demi kalimat. Sekali lagi, jangan bisikin di hati. Maaf, boleh saya lihat mata kamu tadi baca di hati? Hah? Hah? Tapi tadi baca di hati. Ada upaya baca di hati. Kan saya sudah bilang jangan. Saya kan tahu dari matanya sudah tahu kamu baca di hati. Makanya saya bilang jangan baca di hati. Sama sekali tidak boleh ada baca di hati, di fikiran, tidak ada baca. Hanya lihat saja. Satu tugas kamu. Lihat saja. Cukup. Sekarang tutup mata, perhatikan gambar. Baca apa yang kamu lihat. Masih kamu ingat-ingat? Semakin ingat, semakin hilang. Siapa yang maju? Hah? Dari yang perempuan tadi maju, kasih aja, tidak apa-apa. Hah? Dia baru suruh baca itu. Tak apa-apa, duduk. Tak, ayat yang selanjutnya. Qalu.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ulang. Kalau tak bisa bilang pas. Hah? Belum dengar? Kasih aja lagi. Kepalanya lurus, matanya saja. Ya, lihat. Tidak boleh baca ya. Biar mata kamu scan. Tahu nggak scan? Fotokopi. Cukup. Tutup mata. Muncul nggak ayatnya? Dibaca, jangan diingat, dibaca. Kasih yang berubah. Ayatnya sama. Jangan diingat, baca. Baca. قالوا من فعل الذي Nggak bisa kalau ingat. Kamu ingat. Baca yang ada di situ yang gampang. Coba kasih ini yang berubah. Perempuan. Ya, halaman dia. Silakan duduk. Tugasnya baca katanya. Kasih aja baca ayat yang di atas. Sebenarnya Bapak Ibu, metode ini kenapa sudah berapa orang merasa gagal? Menurut saya mereka sebenarnya tidak gagal. Cuman mereka ketika melihat atau fokus kepada ayatnya, ada kesibukan yang lain yang mengganggu fokusnya. Upaya baca di hati, upaya baca mau hafal, mau ingat, takut dia lupa. Rasa-perasaan kesibukan ini mengganggu fokus. Akhirnya muncul gambar tapi samar, belum begitu jelas. Padahal kita sudah praktik, dan mungkin Bapak Ibu sudah lihat di YouTube, kita sudah praktik adil puluhan orang, dan rata-rata semuanya bisa cepat menghafal. Karena syarat metode ini, semakin lancar bacaanmu, semakin cepat Anda bisa hafal dengan metode ini. Sekarang kita lihat, mudah-mudahan berhasil. Luar biasa. Nah, sekarang kita cari yang lebih panjang.
ayat yang di atas. Walamma balagha ulang. Tak apa-apa, kalau tidak bisa bilang pas. Kurang pas. Kasih dia kesempatan lihat, karena dia termasuk cepat, makanya kita tidak boleh lama-lama sama dia. Sekali lagi, adik, tidak boleh baca, tidak boleh bisik-bisik di hati, hanya lihat. Tugasmu apa? Melihat. Sudah cukup. Sekarang saya minta tutup mata. Tutupi mata. Muncul enggak ayatnya? Kalimat pertama apa? Sebentar. Saya tolong jawab yang tepat. Kalimat, satu kalimat pertama apa? Walamma. Terakhir apa? Jangan ingat-ingat. Anda fokus lihat kalimatnya, sudah muncul, gambar sudah ada. Kalimat terakhir apa? Muhsinin. Betul. Ayo coba. Ikuti apa yang kamu lihat. Luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Ha? Kamu sama siapa ke sini? Mana bapak? Oh, Masya Allah. Bapak berapa anak? 4. Ini nomor berapa? Oh, nomor 4. Berarti paling manja ya. Sudah hafal berapa juz? Masih sedikit. Ikut pesantren atau tahfiz? Sekarang enggak? Sekarang mau rencananya mau sekolah lagi. Sekolah lagi. Doakan Bapak Ibu. Tadi kita sebelum saya ke sini bertemu sama seorang bekan baru, dan insya-Allah beliau mewakafkan tanah. InsyaAllah Riau akan menjadi salah satu markas yang akan kita bangun dari jumlah 100 markas yang akan menjadi wasilah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan salah satunya insyaAllah di kota Pekanbaru. Sudah kita bangun di beberapa daerah rumah tahfiz, ada juga beberapa pesantren. Terakhir kita buka di Puncak, Cipanas, dan alhamdulillah sudah program mencetak 1 juta penghafal sudah jalan, bukan baru jalan, sudah jalan. Dan setiap jamaah yang setiap di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah
sekalian setor hafalan di hadapan imam-imam besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kami ingin semua penghafal Al-Quran diakui di tanah suci dan juga dibenarkan bacaan dan hafalan mereka, baru mereka kembali ke tanah air. Makanya saya harap semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan ini. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sambil menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Mohon doa restu, mohon dukungannya, semoga insyaAllah menjadi amal salih bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sekarang mau tes lagi yang lebih panjang, boleh? Ini ada hadiah buat kamu ini, ada hadiah istimewa ini. Ibu mana ibu? Oh, di rumah. Ngapain di rumah? Kenapa dia ikut? Jaga durian. Oh, jaga durian. Iman usaha durian. Ada kebun durian. Saya paling suka durian. Nanti saya titip Pak ya. Saya selama di Indonesia saya suka 4. Saya suka cinta Quran, cinta istri, cinta anak, cinta durian. Nanti kapan-kapan ya Pak ya, undang ya, tapi gratis Pak ya. Jangan pas sampai di rumah suruh bayar. Ya, ayat ini yang di atas. Ya. Langsung dilihat aja ya. Nggak usah dibaca. Ya, boleh. Kalau kamu berhasil ini, adik, kalau kamu berhasil ini ada hadiah istimewa buat kamu. Loh. Tetap sama seperti tadi ya. Jangan baca, jangan hafal, jangan ingat-ingat. Tinggalkan semua. Fokus aja lihat. Melihat. Fokus sekali. Konsentrasi. Kalau perlu, lebarkan mata. Buka mata seluas-luasnya. Karena anda sedang fotokopi melalui mata. Supaya kamu lebih yakin, tutup mata dan lihat kira-kira muncul ayatnya enggak atau masih samar. Cukup kelihatan? Hah? Berani? Lihat, jangan dibaca, Jangan dibaca. Kamu sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Ini ada perhatian dari ayah kamu ya. Sudah cukup. Sekarang kamu ikutin apa pandangan, apa yang anda kamu melihat santai, baca kalimatnya demi kalimat dan sambungkan. Terus. Luar biasa. Subhanallah. Ini ayat panjang loh. Ini hampir 2 baris, bukan 1. Ini hampir 2 baris. Karena ini hampir 2 baris dan dia sudah berhasil, saya hadiahkan 2 umrah. Jadi kamu terserah pilih, mau umrah sama ayah atau mau umrah sama ibu. Hah? Tapi sementara kamu belum buka ya, umrah belum buka. Tapi saya dapat berita kemungkinan ujung tahun sudah mulai
dibebaskan umrah. Mudah-mudahan insyaAllah lancar terangkat bala ini. Ya, jadi saya tidak minta. Kalau untuk urusan paspor, urusan yang lain, mohon maaf, tanggungjawab sendiri. Ya, jadi kalau belum ada KTP atau kartu keluarga atau apa, saya tidak ikut campur urusan ini. Bapak urus. Kalau ada kesulitan di imigrasi, dapat berhubungi tim kami. Nanti saya telefon imigrasi, insyaAllah mereka bantu. Tetapi kalau bisa diurus sendiri, alhamdulillah. Begitu selesai, kabarkan kami sudah ada paspor, nanti akan diserahkan kepada tim kami. InsyaAllah segera kami proses untuk visa umrah. Kalau sudah kami terima paspor, Bapak tidak ada biaya 1 rupiah pun. Jadi makan kami tanggung, hotel di sana kami tanggung, umrahnya kami tanggung sepanjang perjalanan sampai pulang ke tanah air. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan sihat walafiat, dan kita berdoa mudah-mudahan segera terangkat bala dan terangkat COVID-19 ini, dan insyaAllah kita kembali bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sama siapa? Sama ayah atau sama ibu? Istikharah dulu. Silahkan, bagus. Citra ada punya paspor. Sudah punya paspor dia? Sudah punya paspor? Kemarin mau umroh tapi travelnya tuh ya kayak gitu lah, nggak jadi. Masa tuh ya gitu. Ayah belum umrah, ibu juga belum. Pada ini pertama kali. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya nanti bisa gabungin ayah. Kalau ibu masih mau ikut, tinggal ibu bayar. Atau pilih ibu berarti ayah bayar. Ya. Tapi bulan ini kira mau. Hah? Bulan ini kira mau sekolah. Ya gampang urusan sekolah. Gampang, nanti kita bisa urus. Ya, insyaAllah mudah-mudahan lancar ya. Silahkan. Tolong latihan ini diteruskan. Latihan ini diteruskan agar anda bisa menambah hafalan, insyaAllah lebih baik lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kasih metode-metode untuk mudah khatam. Sebenarnya komitmen hafal itu sangat mudah. Jangan anda Bapak Ibu pusing untuk menghafal. Sangat mudah hafal. Yang perlu kita komitmen adalah baca. Baca sama simak, dengar. Tolong aktifkan telingamu, jangan banyak mendengar daripada dengar musik, lagu yang tidak jelas. Tolong simak Al-Quran murattal. Jutaan tilawah, jutaan murattal di YouTube. Ambil salah satunya sesuai seleramu, suka seperti apa, suara siapa, ikutin. Anda sering simak, misal mau hafal surah Yasin, berkali-kali dengar surah Yasin sambil lihat Al-Quran. Berkali-kali dengar surah Yasin. Sudah hafal, insyaAllah dengan metode sering mendengar, dengan latihan ini yang saya sudah barusan sama-sama kita praktik. Walaupun kebanyakan gagal, saya meyakini mereka gagal karena terbeban fikiran, belum santai. Tapi kalau relax santai, insyaAllah sangat mudah, bahkan sangat cepat untuk menghafal Al-Quran. Jangan yang dikejar hafalan, itu sangat mudah, dijamin. Tapi yang saya harapkan adalah mengejar memperbaiki bacaanmu, membaguskan hurufnya, membaguskan bacaannya. Kalau anda sambil membaguskan bacaannya, memperbaiki hurufnya, otomatis akan mudah hafal. Faham? Makanya saya mulai hari ini, tolong Bapak Ibu sudah komitmen, jangan lewat 1 hari belum baca Quran. Kalau bisa minimal setiap hari 1 juz. Ada yang merasa keberatan membaca, simak 1 juz, dengar 1 juz. Kata guru saya, yang membaca maupun simak, mendengar, pahalanya sama. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Banyak orang beralasan tidak baca karena buta huruf,
atau berbata-bata atau belum bagus bacaannya, tapi saya yakin tidak ada alasan tidak mendengar Al-Quran. Dan pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan subhanallah, ada banyak rahasia di pendengaran. Dan kalau kita ikuti Al-Quran, banyak ayat mendahulukan dalam taat, mendahulukan kata sama' daripada kata amal. Sami'na wa ata'na, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang duluan disebut adalah sima', dengar. Wa idza quri'a al-Qur'anu apa? Fastami'u, dengarlah baik-baik. Ternyata di sini ada rahasia. Banyak orang-orang tidak menggunakan telinga untuk menghafal, tapi banyak orang baca, kok tidak bisa-bisa, gagal, tidak berhasil, karena dia tidak mengaktifkan tenaga telinga untuk simak Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Setiap hari baca 1 juz. Tidak perlu sekaligus, tetapi bisa dibagi. Habis subuh berapa halaman, habis zuhur berapa halaman, habis asar berapa halaman, sampai tuntas 1 juz. Bisa cicil. 1 juz cicilan, InsyaAllah masuk surga cicilan. Siap Bapak Ibu? Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Allah anugerahkan kita bersama, sudah kita bisa bersama-sama membangun pusatnya di Pekanbaru, di Riau, insyaAllah menjadi pusat mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya Bapak Ibu hadir di sini bukan untuk main-main. Saya lahir besar di Madinah. Kalau boleh bicara, mau cari hidup yang enak, Madinah lebih enak. Kalau mau kita bicara tanah suci, Madinah tanah suci. Kalau mau bicara barkahnya Madinah. Barkahnya karena ada makam Rasulullah, ada Masjid Nabawi, ada Baqi', ribuan sahabat Rasulullah SAW, ada makam para syuhada Uhud. Madinah lebih barkah. Tapi kenapa saya datang di sini? Jujur saja saya tidak memilih Indonesia, tetapi Allah anugerahkan, Allah takdirkan saya dihadirkan di undangan, dipanggil untuk menjadi imam tarawih di salah satu masjid besar di Jakarta tahun 2008. Semenjak itu saya belum bisa bahasa Indonesia waktu itu, saya tidak bisa. Baru saya ingat kalimat yang saya belajar ini bagus. Orang ketemu saya, bagus. Siapa namamu? Bagus. Apa kabarmu? Bagus. Berapa umurmu? Bagus. Saya tidak faham, bagus saja. Semua kalimat bagus. Karena kata teman saya, bilang aja bagus. Ketemu orang ini bilang bagus. Habis itu saya belajar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Dan doa saya selalu panjatkan kepada Allah, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa Indonesia yang bisa difahami. Bapak Ibu faham tak? Berarti Allah sudah kabul doa saya. Karena saya tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia, tidak belajar kamus bahasa Indonesia. Saya hanya belajar bahasa Indonesia dalam bergaul, bertemu orang, dan dengar, hafal, dengar, hafal, dengar, hafal, praktik. Alhamdulillah, lama-kelamaan bisa berdakwah dalam bahasa Indonesia. 2011 Allah kasih hadiah, anugerah besar dari Presiden Republik Indonesia waktu itu Bapak SBY, memberikan kepada saya warga negara Indonesia. Berarti sekarang saya bagian dari rakyat Indonesia. Saya tidak pernah sebutkan diri saya dari Arab, dari Madinah, walaupun lahir besar di kota Madinah, tapi saya merasa bangga menjadi orang Indonesia. Dan saya bersyukur kepada Allah untuk memperjuangkan Al-Quran. Dan orang selalu berkata, Islam pusatnya dari Makkah dan Madinah. Saya jawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Tapi kuncinya apa? Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Tak pernah ada berbeda pendapat dalam Quran, tapi selalu kita berantem dan berbedaan pendapat di dalam fikih. Tetap boleh belajar fikih, belajar hadis,
Tapi jangan lebih, tak ada yang lebih utama daripada Quran. Silahkan buka sejarah ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, semua. Tak ada yang mulai daripada selain Al-Quran. Mulai dari belajar agama, mulai dari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Di sini kunci. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semua ilmu yang di bumi kembali kepada Al-Quran, dan semua isi Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah, dan semua isi suratul Fatihah diambil dari makna yang sangat dalam dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang bisa fahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan bisa mampu memahami suratul Fatihah. Barang siapa yang bisa memahami makna suratul Fatihah, dia akan mengerti makna isi kandungan Al-Quran. Di sini kuncinya. Saya yakin keberkahan bahasa bisa bahasa Indonesia. Keberkahan Allah berikan kelancaran dakwah di Indonesia. Allah berikan kemudahan sampai alhamdulillah saya keliling semua daerah di Indonesia. Semua karena keberkahan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, mohon maaf, siapa Ali Jabir ini? Hamba biasa. Saya bukan keturunan Raja Salman. Karena saya membawa Al-Quran, Allah berikan keberkahan. Wallahi Bapak Ibu, terjamin kemuliaanmu di dunia dan di akhirat bersama Al-Quran. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Keluarga saya sederhana. Ayah ibu saya orang awam, bukan pun hafal Al-Quran, bukan ulama. Memang ada salah satu paman saya imam besar di Masjidil Haram, makanya ayah saya memberikan nama seperti nama beliau, Ali Jabir. Makanya kita buat www.alijabir.net selama beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kami buat yayasan atas nama beliau, Yayasan Syekh Ali Jabir. Bukan nama saya sebenarnya, tapi nama beliau. Menjadi salah satu membalas jasa beliau memperhatikan Al-Quran, dan begitu luar biasa cintaannya beliau kepada Al-Quran. Makanya kami terus melanjutkan perjuangan. Allah anugerahkan, walaupun orang tua saya awam, Allah anugerahkan keturunan 12 timnas. Saya punya saudara 12, 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah, atas izin Allah saya berhasil merayu adik-adik saya datangkan mereka dari Madinah. Baru yang hadir di Indonesia 7, masih ada sisa di Madinah. 7 di sini, dari 12 ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Saya hadirkan 7 di sini, dan saya jodohkan sama orang Indonesia supaya mereka betah. Yang perempuan saya nikahkan sama orang Indonesia, yang laki-laki pun saya nikahkan sama orang Indonesia. Yang laki-laki 9, jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Dan saya sudah bicara sama adik-adik saya sebelum mereka pindah dari Madinah. Saya tidak bisa kasih rumah, saya tidak bisa kasih mobil. Saya menjaminkan anda mulia dengan Al-Quran. Kalau kalian minat datang bersama saya berjuang untuk Al-Quran, ahlan wa sahlan, silahkan datang. Kalau tidak, jangan datang, diam aja di situ. Indonesia bukan tempat jalan-jalan. Indonesia tempat perjuangan untuk Al-Quran, membumikan Al-Quran. Karena saya percaya dengan Al-Quran, insyaAllah kita mampu merubah nasib negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Dan insyaAllah saya janji akan memperjuangkan Al-Quran di Indonesia sampai terjadi cita-cita saya. Pengumuman besar, imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, Presiden Republik Indonesia. Percaya enggak? Wallahi saya percaya, wallahi saya yakin, wallahi akan terwujud. Kenapa? Karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak pernah gagal. Karena ini kalamullah, bukan kalam manusia. Ini kitabullah yang suci, tidak ada sedikit pun kebatilannya. Dan Allah janji, bukan Al-Quran saja dijaga, tulisannya, bacaannya, hurufnya, maknanya, artinya, dan orang penghafal Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagialah keluarga yang memperhatikan Al-Quran. Bapak ibu,
kalau merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu yang menjadi generasi masa depan Indonesia. Mari kita sama-sama, ayo berlomba-lomba untuk memperjuangkan 1 juta menghafal Al-Quran. Dari segi tenagamu, fisikmu, fikiranmu, ilmumu, hartamu, sedekahmu, wakafmu, apa saja, agar semuanya menjadi saksi baik di hadapan Allah. Kita bisa berkata, ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa hafal Quran, tapi saksikan ya Allah, hartaku, sedekahku, wakafku menjadi saksi untuk mentolong atau membantu penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita tertulis nama kita sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Siap? Semangat? Menjadi keluarga Al-Quran? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita menjadi orang yang pencinta Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Anugerahkan kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu ya Allah, untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah tertulis nama kami sebagai pendapat syafaatnya Al-Quran. Angkatlah darajat kami, jadikan kami orang mulia bersama Al-Quran, mulia di dunia, mulia di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana wa liwalidina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu malam ini di masjid ini yang penuh berkah dan rahmat dari-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah niat baik kami ya Allah, terimalah perjuangan kami ya Allah. Jangan sia-siakan perjuangan kami dan niat kami yang baik ya Allah. Ya Allah, mohon diterima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya serahkan kepada panitia. Do